BJJ, kita punya cara atau postur supaya kita tuh nggak bisa dibanting, nggak bisa jatuh. Yang bahaya dari jatuh itu adalah semakin tinggi kita, semakin sakit kita. Sok-sokan tutorial, tapi ternyata cuma atraksi pamer doang. Yang justru kalau kita ikutin, bisa jadi berbahaya banget buat kita. Kejahatan semakin marak sekali di jalanan. Kita sebagai kaum wanita sering sekali menjadi korban. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Apakah dengan kita latihan bela diri bisa untuk mengatasinya? Sekarang aku lagi sama suami aku, kebetulan dia praktisi bela diri juga. Silakan, Pi. Yo guys. Woi. Pi. Pi. Ya. Kalau di Jambret itu kita kudu gimana sih? Aku pernah lihat di YouTube cara-caranya. Emang beneran ya bisa kayak gitu? YouTube yang mana yang kamu lihat? Ini nih. Nih. Ini. Iya. Yang pendekar wanita ini. Iya, yang itu. Oh. Wah, ini mah selamat ya sayang ya. Hah?
Selamat, Kenapa? kamu tuh udah berhasil dibodohi kalau percaya gitu aja. Kenapa? Nomor satu, jambret yang asli itu nggak ada koordinasi dulu sama korbannya. Yang kedua, tenaga cewek sama tenaga cowok itu secara alami berbeda. Kamu nggak mungkin menang, apalagi kamu tuh baru sekali doang kena jambret. Nah, jambretnya itu nggak cuma sekali ngejambret, pasti dia jam terbangnya udah tinggi. Kalau di YouTube mah itu, apalagi dia ya, udah seringnya koreo, dan mungkin mbaknya emang udah jago dari sananya, latihannya dari kecil. Kalau kamu ikut-ikutan, nggak punya pengalaman bela diri, malah bahaya jatuhnya, resikonya fatal. Bahaya pembodohan ini. Lalu yang benar gimana? Ya lepas aja tasnya, nyawa kamu tuh kan lebih berharga. Percaya deh, serepot-repotnya kamu itu biaya ganti KTP, ganti ATM segala macam, itu nggak akan lebih repot daripada ngurusin biaya rumah sakit. Belum juga orang-orang yang sedih kalau misalnya kehilangan kita. Ya masa kayak gitu ya, kalau misalnya tasnya jutaan, ratusan, Ya kan, gimana? kan keselamatan kamu lebih berharga dari itu, sayang. Inajong. Is kamu kan BJJ, kalau di BJJ itu gimana tuh? Kalau di BJJ, kita punya cara atau postur supaya kita tuh nggak bisa dibanting, nggak bisa jatuh. Kan soalnya gimana ya? Yang bahaya kalau di jambret itu kan kalau kita jatuh ke jelungup kan. Di BJJ itu kita punya cara untuk meminimalisir damage-nya. Masa sih harus kayak gitu? Berarti kita harus meragain kuda-kuda gitu? Gini? Atau Enggak. gini? Ya kuda-kuda bisa juga sih. Cuman kalau kuda-kuda itu kan kita harus latihannya lama, bertahun-tahun, supaya kuda-kuda kamu bisa kuat. Bisa juga seperti itu. Cuman kamu punya waktu emang buat kuda-kuda seperti itu. Jadi gimana? Belum nanti otot kamu jadi gede. Jadi gimana dong? Nah, kalau di BJJ itu ada namanya pulling guard. Yang bahaya dari jatuh itu adalah semakin tinggi kita, semakin sakit kita. Nah, kalau kita sudah di bawah, nggak akan begitu sakit. Damage pasti ada, tapi bisa diminimalisir. Gimana contohnya? Ini apaan nih? Tanganku yang becok. Dalam proses penjambretan yang normal, terjadi adu kekuatan secara garis lurus antara otot wanita lengah melawan otot pria yang siap siaga dan memiliki momentum dari lari sebelumnya. Ditambah, secara fisika sangat lemah bagi wanita karena bayangkan prinsip ungkit atau pesawat sederhana di mana center of gravity ada di kaki dan yang ditarik adalah jauh di atas. Atau kita bisa sebut end of the lever. Tentu saja hasilnya seperti yang bisa diduga dan sering terjadi di berita-berita di jalan. Postur yang disarankan adalah dengan pulling guard atau berjongkok, di mana tidak terjadi lever di sini. Tidak ada pesawat sederhana ungkit dan center of gravity semuanya ada di bawah, sehingga berat 42 kg mampu melawan berat 75 kg. Di mana penjambret pun otot dan momentumnya tidak siap untuk resisten ke arah bawah, sehingga di sini penjambretlah yang lengah. Selanjutnya ya lari aja, terus teriak sekuat tenaga. Dan yang penting kita tuh jangan pernah jalan di tempat sendirian, jangan tempat sepi. Jadi kalau kita lari selalu ada yang nolongin kita. Oh gitu. Jadi latihannya
harus jongkok aja gitu? Oh, ya bisa jadi seperti itu, tapi ada baiknya sih kita tetap latihan bela diri seperti biasanya. Karena latihan bela diri itu selain membuat badan kita segar, kuat, juga meningkatkan imun kita. Oh gitu. Ya udah, kita lanjut jalan-jalan aja yuk. Ayo. Pakai dulu. Tetap jaga protokol kesehatan ya guys. Oh yang anaknya lagi viral tuh apa? Prokotol ya. Prokotol. Perih. Matahari pagi bagus banget buat vitamin D kita. Iya loh. Makan dulu. Makan roti Jadi mozzarella. Jadi guys, nggak tahu kenapa kayak suami aku tuh pagi ini tuh semangat banget gitu kan, bangunnya pagi banget gitu, terus dia bikinin sarapan gitu. Ini dia bikin apa? Roti mozzarella. Roti mozzarella. Kayak cizu ala-ala. Cizu ala-ala, tahu cizu kan? Pasti tahu lah. Tapi entahlah rasanya. Aku copot masker boleh ya buat makan? Kita udah bersih kok. Jadi itu nggak semua yang ada di YouTube itu bener. Ya bisa jadi bener sih, cuman kita sebagai viewer harus pandai-pandai memilah. Kadang ada yang sok-sokan tutorial tapi ternyata cuman atraksi pamer doang, yang justru kalau kita ikutin bisa jadi berbahaya banget buat kita. Tapi aku ini lebih kayak apa, sering lihat yang si apa, mbak-mbak itu loh, mbak cantik itu di YouTube itu, ini ya dia hebat banget, maksudnya kayak apa, dilibas gitu semuanya gitu loh, keren banget, kalah kamu. Ya itu kan atraksi aja. Nyatanya waktu itu pernah didatengin juga kabur kok. Jangan diikutin lah, kecuali dia buka perguruannya untuk umum, dia benar-benar ajarin. Buat kamu-kamu yang nggak punya pengalaman bela diri, terus sok-sokan ngikutin, ya bisa jadi zong. Jadi aku zong selama ini. Iya, sayangnya itu bukan kriminal sih, jadi nggak bisa apa-apain. Sekedar pembodohan aja, cuman ya kita sebagai netizen harus lebih pinter aja sih memilah-milah. Aku sering lihat di TV tahu, keren banget. Aku aja sampai pengen banget kayak gitu loh. Itu tuh dia banyak editannya. Yang di TV juga kan dia ngakunya bisa push up 1 jari, tapi giliran di TV dia push upnya 2 jari terus pura-pura cedera gitu bilangnya. Ini enak. Kebanyakan gimmick loh, dia mah artis tuh bukan pendekar. Artis tapi nggak maksudnya Enggak, dia ngaku-ngakunya pendekar tapi ya zong. Iya, maksud aku tuh kasihan gitu mbaknya kan, apa ya namanya, dari dia subscribernya banyak, followersnya banyak, terus tiba-tiba kayak ada akun pembenci gitu, entah pembenci atau misalnya emang dianya aja yang pembodohan publik, atau misalnya emang akun yang si grapple itu dia benci adminnya, nggak tahu. Kamu gimana? Ya tergantung kita masing-masing netizen menilainya sih. Buat yang ngerasa itu sekedar ya drama di dunia maya, bebas. Kalau yang merasa itu masuk di logika, masuk akal, silahkan. Kita nggak bisa tidak bisa memaksa pendapat kita. Tapi aku pernah lihat katanya tuh dia apa sih, ada jurus mecahin gitu ya, maksudnya tanpa disentuh gitu dia pecah sendiri gitu. Apa sih itu? Menurut kamu masuk akal nggak? Ya dia bisa begitu, berarti dia bisa kayak modelnya bisa menghidupkan orang yang mati juga dong. Dia aja bisa ngancurin tembok tanpa tangan. Kayak nabi dong. Iya makanya. Serem juga. Ya itulah, jadi ya kita akal sehat aja lah. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, orang ngaku-ngaku sakti, apalagi bawa-bawa nama Allah, ya Berarti mbak itu kalau bohong. misalnya dia bohong, ya itu nanti pertanggungjawaban dia dengan Tuhannya dia. Kalau dia benar, tinggal dibuktikan, toh kita semua nanti akan mengakui. Kalau dia nggak bisa buktikan ya berarti bohong, ya nggak? Iya paham. Karena udah banyak banget editor-editor
yang berkelas, bahkan sekelas Chandra Liau udah membongkar kebohongannya dia. Berarti dia bohong. Fix bohong, tapi dia nggak ngaku kalau dia bohong gitu loh, parah banget. Oh iya. Aku nih itu loh, salah satu followers mbaknya loh. Aku tuh nge-follow mbaknya loh. Aku tuh kalau suka sama orang gitu pasti, atau artis-artis atau selebgram yang mungkin apa sih jadi motivasi aku, pasti aku follow gitu. Jadi Terus? bohong. Ya kalau misalnya bohong terus kamu mau tetap follow atau gimana? Tetap follow sih, pengen ngeliatin aja gitu. Buat hiburan aja ya? Buat hiburan aja. Ya nggak apa-apa sih buat hiburan, tapi jangan ditiru karena berbahaya. Enak ya ininya, udaranya, sinar mataharinya. Aku jarang berjemur kali ya. Iya. Enak kan nih? Enak loh, pintar loh masak, ada angin apa gitu. Jadi ini tuh kita kayak ini ya, Kita tuh nggak bisa. konten pertama kita berdua ya gitu. Terus namanya juga sekarang udah dirubah gitu, jadi sekarang itu jadi Danang Dita gitu. Jadi suami aku juga bisa bikin YouTube sendiri gitu. Tanpa aku juga bisa. Saya pansos guys, Pansos. pansos ke selebgram. Oke guys, kita sampai di sini dulu. Nanti mungkin ada vlog-vlog selanjutnya lagi gitu. Kita akan bahas lagi ya kan, jambret di mobil gimana ya, atau kita bahas bela diri yang lain, atau bahas tentang pramugari mungkin, atau bea cukai mungkin, bisa jadi gitu. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, bunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan informasi dari kami. Jadi kalian nggak ketinggalan gitu kalau misalnya kita ngupload Ya gitulah video intinya. lagi gitu, nggak ketinggalan gitulah pokoknya intinya. Jangan lupa klik tombol merah karena subscribe gratis. Avatar dong. 5, 4, 3, 2, 1. Open the door.